Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Anis Maudina dengan NIM 190210402085 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Gangguan Berbahasa secara Psikogenik Berbicara Gagap pada Siswa Kelas 9 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 1, yakni pendahuluan pada subbab latar belakang. Di sini keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis. Nah, di sini mengapa penting siswa harus memiliki keempat aspek tersebut agar terampil dalam berbahasa, dan juga sangat ditujukan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, psikogenik merupakan gangguan fungsional yang diakibatkan oleh konflik atau bisa juga dengan tekanan emosional yang meliputi berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Sedangkan berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengetahui bentuk bahasa apa saja yang dihasilkan penderita gangguan berbahasa, berbicara gagap, dan faktor apa saja yang mempengaruhi gagap tersebut agar seorang guru dapat mencegah atau bisa mengatasi siswa yang mengalami gangguan berbahasa dan lebih meningkatkan lagi keterampilan berbahasanya. Dan saya menemukan penelitian yang relevan oleh di sini ada Astilin Zulkifli dan Muammar Abdul Halil. Dia melakukan penelitian yang berjudul Gangguan Psikogenik dalam Diskusi Siswa Kelas 8 MTS Negeri 1 Kota Ternate. Slide selanjutnya. Di sini saya merumuskan rumusan masalah dan menemukan tujuan penelitian, yakni sebagai berikut. Rumusan masalah, apa saja yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara psikogenik, kemudian ada apa bentuk bahasa yang dihasilkan oleh seseorang gangguan berbahasa berbicara gagap, kemudian yang ketiga ada faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan berbahasa secara gagap. Lalu saya menemukan tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, yakni yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara psikogenik, yang kedua mengetahui apa saja bentuk bahasa yang dihasilkan oleh seseorang gangguan berbahasa berbicara gagap, kemudian yang ketiga mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan berbahasa berbicara gagap. Slide selanjutnya yakni ada subbab manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya merumuskan ada dua manfaat secara umum, yakni manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Di mana manfaat teoritis di sini ada A, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai gangguan berbahasa secara psikogenik berbicara gagap. Kemudian yang kedua ada menjadi sumber masukan bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang gangguan berbahasa secara psikogenik berbicara gagap, terutama dalam kajian psikolinguistik. Kemudian ada juga manfaat praktisnya, yakni hasil penelitian analisis gangguan berbahasa secara psikogenik berbicara gagap dengan kajian psikolinguistik ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan sumber sekaligus bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana bentuk bahasa yang dihasilkan dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan berbahasa secara psikogenik, yakni berbicara gagap. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, di sini saya akan membahas gangguan berbahasa secara psikogenik.
Gangguan berbahasa secara psikogenik merupakan salah satu gangguan berbahasa yang disebabkan oleh segi mental. Gangguan ini dikatakan sebagai gangguan yang bersifat lebih ringan karena biasanya disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Nah, gangguan berbahasa ini salah satunya berbicara gagap. Nah, berbicara gagap adalah berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata tersebut, kalimat baru dapat diselesaikan. Selanjutnya, kemudian di sini ada perkembangan bahasa anak, di mana pembahasan kita juga harus memahami bagaimana perkembangan bahasa pada anak. Secara umum, perkembangan bahasa dan bicara pada anak ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase praverbal, di mana umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada fase verbal awal 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga ada fase diferensiasi, yaitu dari 2 sampai 5 tahun, di mana anak-anak ini belajar untuk bicara melalui tahap mengerti bahasa pasif terlebih dahulu, lalu mulai berbicara bahasa aktif. Dan disinilah peran bahasa sangat mempengaruhi bagaimana keterampilan anak dalam berbicara itu ditingkatkan. Selanjutnya, kemudian ada faktor-faktor gangguan berbahasa berbicara gagap. Beberapa faktor gangguan berbicara secara gagap ini secara umum ada 3, yakni faktor usia, kemudian ada faktor lingkungan, dan juga ada faktor perbedaan individu. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk bahasa yang dihasilkan gangguan berbahasa, yakni berbicara gagap. Beberapa karakteristik dalam bentuk bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang mengalami gangguan berbahasa berbicara gagap antara lain yang pertama ada repetisi, di mana suara-suara dan suku kata ini mengalami pengulangan. Kemudian ada perpanjangan pada suara-suara tertentu, di mana seseorang akan memanjangkan pada suku kata tertentu. Kemudian ada juga penyisipan suara-suara yang tidak tepat. Ada juga kata-kata yang terputus, seperti adanya jeda di antara kata-kata yang diucapkan. Kemudian ada hambatan dalam berbicara. Kemudian yang keenam ada substitusi kata alternatif untuk menghindari kata-kata yang bermasalah. Kemudian yang ketujuh, tampak adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Dan yang terakhir, ada repetisi dari kata yang terdiri dari suku kata tunggal. Misalnya, saya senang bertemu dengan Anda. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas metodologi penelitian yang saya ajukan, di mana di sini jenis penelitian saya menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif, kualitatif. Kemudian yang di mana deskriptif ini penelitian kualitatif akan menghasilkan data berupa data deskriptif dalam bentuk ucapan ataupun tulisan yang nantinya akan didapatkan dari siswa gangguan berbahasa berbicara gagap yang sedang diamati. Kemudian sumber data penelitian, di sini saya mengambil sumber data yang akan diteliti, yakni ada 2, sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer ini yakni siswa gagap kelas 9 yang merupakan narasumber utama yang akan diteliti, dan kemudian ada juga guru pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadikan guru tersebut menjadi sumber data sekunder. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data.
Di sini data menggunakan teknik observasi dan pencatatan. Kemudian setelah dilakukannya observasi dan pencatatan lapangan, maka akan ada wawancara dan interview, di mana observasi pencatatan lapangan ini dilakukan pada sumber data dari sumber data primer, kemudian wawancara dan interview juga nanti akan dilakukan bersama guru bahasa Indonesia, yakni sumber data sekunder, dan metode analisis datanya. Di sini metode analisis data saya menerapkan proses penerapan, pelaksanaan, dan pengaturan yang dilakukan secara sistematis, di mana saya akan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang telah terkumpul nanti, selanjutnya akan dianalisis dan dideskripsikan, kemudian menyimpulkan hasil pendeskripsian itu untuk menjadi hasil dari akhir, atau hasil dari data yang telah terkumpul. Slide selanjutnya, yakni ada instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti di sini berperan sebagai instrumen yang sekaligus sebagai pengumpul data. Jadi, peneliti adalah instrumen kunci dalam mencari informasi dan pengumpulan data. Di sini pengetahuan penelitilah yang mengenai gangguan berbahasa secara psikogenik berbicara gagap memiliki peran penting dalam instrumennya. Semakin baik pengetahuan peneliti, maka instrumen yang digunakan juga akan semakin baik. Kemudian ada pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data di sini saya mengambil 3, di mana yang pertama ada diskusi dengan teman sejawat, yang kedua ada meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga ada triangulation atau triangulasi. Nah, di mana diskusi dengan teman sejawat, yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan teman-teman atau rekan-rekan yang sebaya dan yang memiliki pengetahuan umum tentang apa yang saya teliti, dan sehingga bersama mereka penelitian dapat direview dan saya sebagai peneliti dapat mereview persepsi dari rekan-rekan saya. Kemudian yang kedua meningkatkan ketekunan. Di sini seorang peneliti menelaah secara merinci sampai pada titik akhir sehingga pada pengecekan awal suatu penelitian itu sudah dapat dipahami tentang subjek atau objek yang ditelitinya. Kemudian ada triangulasi, di mana ini teknik yang sering digunakan dengan cara membandingkan atau mengecek kembali kepercayaan informasi yang diperoleh berdasarkan waktu, komponen, dan alat yang berbeda. Karena peneliti juga menggunakan triangulasi dari sumber, maka teknik ini digunakan untuk memeriksa dan mengecek keabsahan data. Dan dilakukanlah wawancara atau pengamatan langsung pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Bisa juga dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini peneliti telah menentukan, yakni MTS Al-Hidayah Tenggarang. Hal ini berdasarkan penelusuran peneliti terhadap siswa yang mengalami gangguan berbahasa dan telah menemukannya di MTS Al-Hidayah Tenggarang. Seperti itu. Dan selanjutnya saya cantumkan juga beberapa daftar pustaka yang saya dapatkan untuk menambah referensi dalam pengerjaan proposal penelitian. Nah, itu tadi beberapa komponen yang ada dalam proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.